Halo guys, apa kabar kalian semua? Gue harap kalian baik-baik aja pastinya. Dan pas kali ini gue bakal ngebahas suatu topik yang amat sangat menarik sesuai di judul tentang Serie A Italia, Serie A Emily sekarang gitu ya. Dan kenapa liga ini di zaman mungkin bapak kita, ibu kita, engkong kita ya gitu, oma kita mungkin itu menjadi salah satu tontonan sepak bola yang sangat-sangat menarik dan ya memang dikonsumsi sama bapak-bapak gitu, dikonsumsi sama ibu-ibu mungkin kalau sekarang ya sangat sangat mudah untuk dibedakan gitu loh. Serie A mungkin ya kalian kenal bapak-bapak yang dukung Juventus, dukung Inter Milan, tapi kalau misalnya kalian lihat Gen Z ya mungkin Gen Z kan pasti dukungnya ya rata-rata gitu ya, rata-rata tim Premier League, Barcelona, La Liga gitu, Madrid, Atletico pun jarang gitu kan. Tapi kayak Serie A menurut gue udah mulai ditinggalkan sekarang. Kenapa alasannya? Mari kita bahas di Punggawa. Oke, jadi hari ini kita bakal ngebahas suatu hal yang spesial banget karena menurut gue Serie A itu punya ketertarikan sendiri gitu ya. Gue pribadi sebenarnya bukan pengamat Serie A yang benar-benar nontonin tim-tim Serie A, karena jujur banget, salah satu ide kenapa gue ngebuat video ini adalah karena gue pribadi juga tidak gue juga pribadi tidak menonton Serie A secara intens gitu loh. Gue menonton Serie A kalau misalnya ada big match aja. Untuk Serie A, kenapa Serie A ini menjadi tontonan yang kurang diminati khususnya bagi kita para pemuda, para Gen Z. Ya karena rata-rata di media sosial pun kalian sering lihat gitu loh, kayak Liga Serie A, Liga bapak-bapak gitu kan. Yaitu label-label kayak gitu bukan sekedar label, karena menurut gue memang faktanya seperti itu. Memang faktanya Serie A memang lebih diminati oleh kaum milenial seperti itu. Kalaupun gak milenial, Gen X lah ya, mungkin kayak engkong kita, bapak kita tuh pasti kenal ya sama yang namanya Maldini gitu kan, AC Milan. Ya mungkin mereka tahu semuanya gitu loh. Tapi untuk kita ya, kita cuma pernah mendengar bagaimana caranya Italia dan Liga Italia memegang dunia dalam genggamannya. Karena pada saat itu ya memang Liga Italia jadi salah satu branding terbaik khususnya di Indonesia. Jadi di zaman itu kalau misalnya kalian nggak tahu, ya itu memang lagi sangat-sangat luar biasa prestasi Liga Italia itu sangat-sangat besar. Bahkan dulu kalau di Premier League kan dulu masih belum Premier League ya, masih English League, atau udah Premier League deh 1990-an gitu ya, udah Premier League. Nah itu Premier League tuh ya klub besarnya bisa dihitung pakai jari gitu loh. Klub besarnya itu ada Chelsea, bahkan Chelsea belum. Zaman 1990-an tuh Chelsea belum jadi klub besar. Manchester United, Liverpool, Arsenal. Satu lagi gue kurang tahu, cuma kayak waktu itu tuh ya paling 3 ini gitu loh. Paling 3 ini ya, yang paling besar ya menurut gue Manchester United, Liverpool, Arsenal. Zaman itu ya, zaman 90-an itu ya di Premier League. Di La Liga yang paling besar 2 doang, Real Madrid, Barcelona. Nah di Serie A waktu itu kalau nggak salah Serie A tuh the Magnificent Seven, the Special Eight kalau nggak salah, karena tim besarnya yaitu hampir 10 pak, hampir setengah dari liganya itu klub besar semua. Contoh, gue bakal kasih contoh ya. Zaman dulu kenapa Serie A itu dibilang jadi liga yang terbaik? Ya karena tim-timnya spektakuler semua. Tim 8 besarnya seingat gue ya, correct me if I'm wrong, itu ada Lazio, Inter Milan, AC Milan, Juventus, Fiorentina, Roma, Parma. Satu lagi itu jujur Napoli. 8 tim yang besar. Perbandingannya sama zaman itu Premier League 8-3, sama La Liga 8-2, 4-1 pak perbandingannya. Jadi menurut gue ya kira-kira kenapa bisa kayak gitu. Mungkin untuk di sini gue izin lihat laptop teman-teman karena gue butuh data juga. Jadi kalau misalnya pengen dibahas secara singkat, kira-kira kenapa Serie A bisa turun sejauh itu levelnya? Yang pertama, menurut gue pribadi ada satu faktor yang amat sangat mendasari kenapa Serie A bisa kurang peminat, terutama di Gen Z, di kalangan pemuda kayak kita. Yang pertama itu adalah hak siar. Jadi
Di awal tahun 2010-an ya, 2010-an tuh di era kita banget gitu lah kan. Gue masih 5 tahun di 2010 gitu loh. Gue masih 6 tahun di 2010-an. Itu sistem hak siarnya tidak menguntungkan Serie A. Kenapa? Karena pembagian hak siar ini nggak seimbang. Dimana klub-klub besar yang kayak tadi gue sebutin, Juventus, Napoli, dan lain-lain itu dapat hak siar yang lebih besar karena jelas TV-TV nasional, terutama gue spesifikasiin di Indonesia gitu ya, terutama gue spesifikasiin di Indonesia ya, mungkin ya memang fans Juventus saat itu fanbase-nya sangat besar, fanbase Inter Milan sangat besar, fanbase AC Milan sangat besar, tapi klub-klub di bawah karena terlalu banyak klub besar itu, ada 8 klub besar ya, klub-klub yang ya dalam tanda kutip mediocre gitu ya. Mungkin dulu kayak dulu Atalanta kan belum sebagus sekarang. Atalanta itu nggak dapat hak siar yang pantas gitu loh. Mereka nggak dapat profit banyak. Akhirnya klub kesulitan dalam fasilitas klub mereka. Akhirnya klub kesulitan dalam menangani ekonomi mereka. Alhasil apa? Banyak banget tim-tim Serie A yang harus bangkrut pada akhirnya saat mereka mengalami penurunan level di lapangan. Contoh Parma tuh dulu ya zaman-zaman Buffon masih di Parma. Itu Parma menjadi salah satu tim juara, Pak. Tim yang besar gitu, tim yang luar biasa besar. Akhirnya mereka ya karena dapat potongan-potongan ini, ekonominya sulit, akhirnya bangkrut, ke degradasi ke kasta sekian, yaitu itu mengurangi satu giant-nya Serie A. Giant Serie A setuju, ya lama-lama ya kurang juga gitu karena hak siarnya hanya minat untuk menyiarkan menyiarkan pertandingan 2 tim yang besar gitu. Kalau misalnya satu tim besar dan satu tim mediocre, ya itu juga nggak diminati sama penonton lokal, mungkin kecuali fansnya gitu ya. Dan perbandingannya sama liga-liga lain itu, kalau misalnya kalian mau tahu ya, di roda ekonomi sepak bola, liga-liga kayak Premier League itu persaingannya sangat ketat. Kenapa? Karena mereka adil. Contoh, kalian support tim dari Championship, mungkin kalian juga notice lah, mungkin yang supporter yang reach out nih di video ini, gue minta tolong konfirmasi juga di kolom komentar, kita bisa ngobrol juga. Setahu gue, kalau misalnya Championship ya, itu kasta kedua Inggris, promosi ke Premier League di kasta pertama Inggris, itu dapat duitnya tuh ratusan juta pounds. Dan itu ya makanya kalian tuh mungkin kadang suka bingung kayak, gila kok bisa tim promosi beli pemain sebanyak itu? Kenapa? Karena dikasih duitnya banyak. Karena hak siarnya Premier League adil, nggak kayak Serie A pada zaman itu. Kemudian mungkin faktor kedua setelah hak siar, karena menurut gua struktur finansial tuh nggak bisa dilepasin sebegitu aja lah, karena menurut gua finansial tuh menyangkut semuanya, terutama di organisasi seperti klub bola. Ya abis itu yang nggak bisa kita pungkiri, kualitas pemain dan pelatih yang ada di Serie A itu menurun secara drastis, terutama di awal 2000-an ya, mungkin hampir 2010-an juga. Itulah menurut gua akhir dari kejayaan Serie A ya 2010-an gitu kan. Ya menurut gue paling enjoyable dari narasumber yang gue dengar, ya paling mereka terakhir kali enjoy nonton Serie A tuh 2013-2012. Karena setelah itu mereka udah gak ngerasa vibes Italia zaman 90-an lagi gitu loh. Karena dari gue pribadi, jujur guys, gue gak punya experience pribadi buat nonton Serie A. Karena gue mungkin lahir di era yang memang Premier League dan Real Madrid dan Barcelona banget gitu. Jadi gue mendukung Real Madrid kayak gitu. Dan juga ya Premier League, how could we skip Premier League? Itu liga paling komersial di dunia sekarang. I mean zaman-zaman 1990-an 2000-an pemain-pemain di Serie A tuh wow, itu Zidane, Maldini, Roberto Baggio, Del Piero. Itu ngumpul semua di situ, bintang-bintang masa lalu ya ngumpulnya di Serie A semua. Bintang-bintang itu tuh yang ngumpulnya di 8, 11, 13 klub. 13 klub aja ya, itu top 8-nya Serie A. Barcelona, Madrid 10 sama Chelsea, Arsenal, MU sama Liverpool di tim itu aja gitu loh. Dan kenapa itu bisa menjadi faktor salah satu kegagalan Serie A? Karena
kualitas ini menurun. Seiring berjalannya waktu ya pemain-pemain tersebut pasti tua, pensiun. Habis itu yang nggak dilakukan oleh Serie A adalah mereka nggak mencari regenerasi. Mereka nggak mencari pemain muda tanda kutip lagi setelah era 90-an itu, karena mungkin ya memang di situ banyak sekali talenta saat itu. Dan makanya mirisnya sekarang Serie A pun jadi liga bapak-bapak. Bukan liga bapak-bapak nonton ya, liga bapak-bapak pemain yang memang ya bayangin, menurut gua salah satu cara mengukur kemediokeran suatu liga itu gue bukannya mau menyerang Serie A di sini ya, nggak sama sekali. Cuma kita bisa lihat Modric yang udah usianya 40 tahun, udah kepala 4 pak, udah kepala 4 masih jadi player of the month di Serie A. Player of the month itu kan berarti dari 20 tim nggak ada yang berhasil nge-produce seorang talenta yang lebih muda, lebih prima untuk masa depan sepak bola Italia sendiri nih, untuk masa depan Serie A sendiri. Modric kan didatangin dari Real Madrid. Itu bukan Italian football heritage Modric. Tapi Modric yang jadi pemain terbaik di bulan itu. Dan menurut gua ini cukup menunjukkan bahwasannya memang Serie A mengalami penurunan kualitas dari 1990-an ke sekarang, sehingga sekarang di mana of course us Gen Z secara riset pun lebih mementingkan kualitas dibandingkan kuantitas seperti itu kan. Itu kan memang kualitas yang dimiliki sama anak muda zaman sekarang. Yang penting gue berkualitas dulu nih. Kuantitas mah nanti aja. Mungkin untuk zaman dulu ya mungkin ya kualitas balance, gue lebih pentingin kuantitas bahkan gitu kan. Ya kalau sekarang pola pikir mulai berubah, orang-orang juga kemungkinan besar akan mengedepankan kualitas. Dan itu menunjukkan seberapa turunnya kualitas Serie A. Dan juga mungkin menurut gue di faktor ketiga itu ada skandal. Ya karena kalian tahu sendiri banyak banget skandal di Serie A. Calciopoli, Juventus kedegradasi sampai liga berapa, Parma bangkrut, siapa lagi yang banyak banget yang bangkrut guys. Pescara bangkrut, Palermo sempet bangkrut, Venezia udah bangkrut berapa kali. Ya Liga Italia itu, gue bukannya bilang liga lain gak ada skandal, cuma menurut gue skandal-skandal terbesar yang dihasilkan oleh Liga Italia. Nah selain itu Serie A itu investasinya cukup sedikit. Karena kenapa? Ini di faktor keempat. Karena menurut gue tim-tim di Liga Italia atau Serie A itu sangat dekat dengan rakyat. Itu yang gue suka dari bagaimana caranya Serie A itu mengedepankan enjoyment, nourishment-nya rakyat. Karena ya memang sepak bola di Italia itu amat sangat dihargai lebih dari apapun gitu. Ya lihat aja contoh hooligans terbaik menurut gue adalah fans AS Roma. Fans Roma tuh menurut gue salah satu supporter terbaik di dunia sepak bola. Mereka sangat solid, dari dulu solid, loyal yang pasti. Gue kenal beberapa orang fans Roma dan mereka ya memang ups and downs, bagus atau enggak Roma ya mereka tetap stay. Menurut gue nggak ada yang karbit gitu loh, nggak ada yang karbitan. Kan zaman sekarang lagi ngetrend tuh ngefans karbit. Kayak tim yang baru kemarin juara Champions League banyak yang dukung musim ini nggak juara ya ganti lagi yang juara Champions League kayak gitu kan. Ya tapi ya itu mah jokes media sosial lah, kalian tahu sendiri. Tapi ya kalau yang benar-benar gue kenal fans Roma ya itu mereka sangat-sangat loyal. Mereka tidak akan meninggalkan Roma lah istilah kata gitu. Dan menurut gue klub Serie A ini apa ya? Karena mengedepankan rakyat ya mereka bakal lebih tertutup tanda kutip dengan investor-investor dari luar. Maksud gue tanda kutip seperti ini, PSG dari Qatar, Nasser Al-Khelaifi. Habis itu siapa? Manchester City dari Dubai, duit Dubai. Ya mereka lebih tertutup karena kenapa? Mereka mementingkan ya ampun. Udah kecekan, Pak. Mementingkan nourishment rakyat dan kesejahteraan rakyat dalam menonton sepak bola seperti itu. Mereka kenal rakyatnya tanda kutip. Ini menurut gue sistem yang sangat bagus sebenarnya, cuma yang bakal merugikan. Kenapa merugikan? Ini sama yang terjadi kayak tim-tim di Jerman di Bundesliga, di mana sahamnya klub itu dimiliki sama rakyat. Jadi ya lu bisa gitu nyumbang 0,001% bisa asal bayar gitu. Kalau kalian warga negara Jerman ya. Jadi ya menurut gue itu plus minus sebuah liga gitu loh. Ya jadinya mereka lebih tertutup sama investor-investor asing yang sedia ngegelontorin seluruh tabungan bank mereka. Dan itu yang menurut gue bikin susah
bikin susah Serie A. I mean lihat Pak, di Serie A nggak ada klub bisnis sama sekali. Di Spanyol klub bisnis Barcelona, Madrid, Atletico Madrid itu klub bisnis. Ya terutama Madrid, Barcelona ya paling bisnis lah itu dua. Abis itu siapa lagi di Premier League? I mean come on, Premier League jadi liga yang paling bagus karena kenapa? Karena duitnya banyak. Karena di Inggris tuh, Liga Inggris tuh duitnya banyak banget karena investor asing semua. Chelsea zaman Abramovich, sekaya apa Pak Chelsea? Lanjut sekarang diganti sama Todd Boehly, walaupun gak ngerti bola tapi kaya banget kan. Manchester United dipegang sama Glazers, duitnya banyak banget. City dipegang sama Dubai, duitnya banyak banget. Ya itu, investor-investor asing itu yang gak dimiliki sama tim-tim yang ada di Serie A. Menurut gue klub bisnis Serie A itu paling Inter Milan, Juventus. Itu pun bisnisnya bukan sebisnis Madrid, Barcelona ya, enggak. Mereka ya tetap passionate about football. Gitu loh. Jadi menurut gue ya karena passionnya di Italia ini sangat besar, itu sangat-sangat menutup kemungkinan investor-investor asing seperti itu. Dan kemudian yang terakhir Pak, menurut gue faktor terakhir itu adalah mengenai gaya bermain, dimana zaman dulu Catenaccio ataupun Italian defending gitu ya, Italian defending itu sangat-sangat relevan. Dan zaman sekarang Catenaccio itu udah gak relevan sama sekali. Lu lagi Catenaccio dibilangnya parkir bis sekarang mah gitu kan, sama orang-orang medsos sama netizen, ya pasti digoreng karena orang jarang gitu loh, jarang sekali orang melihat Catenaccio dimainkan zaman sekarang. Mereka ngeliat itu kayak Juventus nahan doang, gak ngapa-ngapain ya. Tapi memang taktik Juventus kan seperti itu. Dari dulu klasik Juventus selalu kayak gitu, kecuali zaman Allegri mungkin sedikit mengadakan mujizat ya. Tapi ya gitu, itu salah satu kemunduran Serie A, kurangnya inovasi dari gaya bermain. Dimana klub-klub yang udah lebih besar, yang lebih maju lah liganya minimal gitu ya, permainannya sangat fluid, sangat dinamis. I mean kita lihat lah, nggak usah jauh-jauh maksud gue nggak usah jauh-jauh dari Italia gitu ya, masih di Eropa juga. Lihatlah sekarang pemain kayak permainan Barcelona dinamis walaupun ngandelin high press, Madrid dinamis, MU dengan 352-nya itu, 352-nya Amorim. Abis itu siapa? Liverpool yang dynamic wing play, dynamic side press, dynamic side passing. Itu kan inovasi-inovasi yang ditimbulkan gitu loh. Dan uniknya, gue nggak tahu kenapa juga pelatih yang muncul di Serie A itu jarang sekali pelatih yang memang dari luar membawa ide baru. Ya karena mereka lebih prefer pelatih lokal, pelatih Itali kayak gitu. Dan itu menurut gue Itali butuh kunci untuk membetulkan bagaimana caranya liga mereka supaya lebih inovatif, supaya mereka nggak ketinggalan sama liga-liga lain seperti itu. Karena menurut gue dengan kemajuan liga, timnas pun akan berkembang. Mengapa timnas Italia menurut gue pribadi stuck di situ-situ aja? Ya karena liganya mulai tertinggal dengan liga-liga negara lain. Walaupun liganya sangat loyal, liganya sangat tidak meninggalkan rasa Itali itu, karena pelatihnya Itali, pemainnya masih banyak yang lokal. Tapi ya kalau misalnya nggak segera dibenahi, nggak segera membuka pikiran untuk ya oke deh kita buka deh gitu untuk kemajuan bersama aja, ya menurut gue bakal stuck di situ terus. Jadi menurut gue ya oke, kita berdialektika dengan sehat. Gue pengen tahu pendapat kalian di bawah, kenapa bisa menurut kalian Serie A itu menjadi liga yang kurang diminati zaman sekarang. Gue pengen banget denger sama argumen-argumen kalian. Ingat, nggak ada argumen yang bener, nggak ada argumen yang salah. Kalian bisa jawab kalau misalnya kalian setuju sama argumen gue tadi. Kalian bisa bantah gue juga kalau misalnya menurut kalian argumen gue salah. Thank you very much. Thank you banget udah nontonin terus dan udah support terus channel Punggawa. Thank you banget. Gue Regen dari Punggawa, signing out. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye.